Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Nitasari. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Hubungan Pendidikan dan Peradaban dalam Sejarah Islam. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan suatu bangsa. Melalui pendidikanlah karakter manusia dibentuk, pola pikir dikembangkan, dan peradaban dibangun. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya sekedar proses menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak, moral, spiritual, dan kepribadian seseorang muslim. Hal ini terlihat dari wahyu pertama yang diturunkan, yaitu Iqra, yang berarti bacalah, dan menjadi bukti bahwa Islam menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat mulia. Sejarah mencatat bahwa kejayaan peradaban Islam pada masa lampau sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang dimiliki umat Islam. Umat Islam dulu pernah mengalami puncak kejayaan peradaban. Pada masa itu, banyak lahir ilmuwan dan karya besar, dan semua itu berawal dari sistem pendidikan Islam yang kuat dan teratur. Namun seiring waktu, perhatian terhadap pendidikan mulai melemah, sehingga peradaban Islam mengalami kemunduran. Di era modern sekarang, umat Islam dituntut kembali membangun pendidikan yang berkualitas agar mampu bersaing dan memberi kontribusi bagi dunia. Karena itu, pelajaran ini penting sebagai bahan refleksi agar kita memahami bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membangun kembali peradaban Islam yang maju dan bermartabat. Konsep pendidikan dalam Islam. Dalam Islam, pendidikan dikenal dengan beberapa istilah penting, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Tarbiyah lebih menekankan pada proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Taklim berkaitan dengan proses pemberian ilmu pengetahuan, sedangkan ta'dib menekankan pada pembentukan adab dan akhlak. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya mencetak manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Pendidikan Islam mencakup pembinaan akal, spiritual, moral, dan sosial. Islam juga menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang paling penting, ilmu yang dipelajari harus mendekatkan kita kepada Allah dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan. Landasan pendidikan Islam. Pada slide ini menjelaskan bahwa dasar pendidikan dalam Islam sangat kuat. Pertama, Al-Quran menekankan pentingnya berpikir, belajar, dan mencari ilmu. Kemudian, hadis juga menegaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, pendidikan tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Keduanya saling melengkapi. Dan yang paling penting, ilmu yang dipelajari harus membawa manusia pada ketakwaan serta membentuk peradaban yang beradab dan bermartabat. Pendidikan sebagai fondasi peradaban Islam. Sejak masa Rasulullah SAW, pendidikan sudah menjadi pusat pembinaan umat. Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, tempat belajar Al-Quran, hadis, dan berbagai ilmu pengetahuan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kegiatan pendidikan semakin berkembang melalui majelis-majelis ilmu. Kemudian pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pendidikan Islam mencapai masa kejayaannya. Banyak berdiri madrasah, universitas, perpustakaan besar, dan lembaga penelitian seperti Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dunia. Perkembangan lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan perkembangan lembaga pendidikan Islam. Madrasah menjadi lembaga pendidikan formal yang melahirkan banyak ilmuwan muslim. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu. Selain itu, Baitul Hikmah menjadi pusat penerjemah, penelitian, dan kajian ilmu internasional. Pendidikan Islam juga menyebar ke berbagai wilayah dunia sehingga terjadi pertukaran ilmu antara dunia Islam dan Barat. Hubungan pendidikan dan peradaban. Dari sini dapat kita lihat bahwa pendidikan dan peradaban memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menguatkan. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi berilmu, berakhlak, kreatif, dan mampu memimpin peradaban. Sebaliknya, ketika pendidikan melemah, maka akan terjadi kemunduran intelektual, stagnasi pemikiran, dan akhirnya berdampak pada kemunduran peradaban Islam itu sendiri.
Kesimpulan dari presentasi saya hari ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan peradaban Islam. Kejayaan Islam pada masa lalu lahir dari sistem pendidikan yang sangat kuat. Kemunduran peradaban terjadi ketika umat mulai melemah dalam memperhatikan pendidikan. Oleh karena itu, membangun kembali peradaban Islam harus dimulai dari pembenahan sistem pendidikan. Terima kasih.